Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yanti Agustina, CGP Rekognisi, Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar, dengan fasilitator Bapak Ari Asdi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Pada kegiatan diseminasi ini, pesertanya adalah guru TK sekecamatan Sepuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu semuanya ya, izin untuk memberikan sedikit penyimbasan kepada ibu semuanya tentang budaya positif, di mana budaya positif ini adalah salah satu materi yang dipelajari oleh calon guru penggerak di seluruh Indonesia ya. Jadi nilai budaya positif ini mungkin kalau seandainya nanti ibu-ibu berkeinginan untuk mendaftar menjadi CGP, jadi bisa menjadi di situ pakai bahasa Indonesia ya. Nah, dalam budaya positif ini mungkin kita sudah mengetahui ya apa saja sih budaya-budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing dalam pengajaran kita, dalam kita menuntun peserta didik kita menjadi peserta didik yang kreatif, yang bernalar kritis, yang bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah digaung-gaungkan oleh Kemendikbud pada saat ini. Nah, di sini kegiatannya adalah tentang diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Di mana di sini saya sebagai CGP Rekognisi ya, bukan sebagai fasilitator tapi sebagai CGP Rekognisi, di mana fasilitator yang mendampingi saya adalah Bapak Asdi. Dia bekerja di LPMP Sumatera Barat. Ini profil untuk fasilitator Bapak Adriani dan saya sendiri sebagai baiklah Bapak dan Ibu semuanya. Biasanya ada baiklah Ibu semuanya. Di sini materi kita atau materi penyimbasan adalah tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah kita yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari budaya positif ini adalah bagaimana peserta didik kita bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, di sini ada perubahan paradigma di mana sama-sama kita ketahui ya bahwa sekolah itu bagaimana sih sekolah yang aman, nyaman, lingkungan positif dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Nah, tujuan dari sekolah yang menyenangkan tersebut adalah membentuk murid yang berpikir seperti yang disampaikan oleh Pak Nadiem ya tentang profil pelajar Pancasila tersebut. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang perlu kita ketahui. Dan saya yakin ya ibu di sini sudah mengetahui apa saja sih profil pelajar Pancasila tersebut. Oke, nah profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita ketahui yaitu yang pertama yaitu berakhlak ya, berakhlak mulia, kemudian berpikir kritis, gotong royong, kemudian berkreatif, kemudian mandiri dan kreativitas. Bu Mendi itu sudah banyak itu di kepalanya ya. Karena merupakan sekolah penggerak. Nah, di mana tujuan dari sekolah yang aman tersebut membentuk peserta didik yang untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Maksudnya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, di sini ada perubahan paradigma tentang disiplin. Nah, sebelum kita masuk kepada perubahan paradigma disiplin tersebut, apa yang ibu-ibu ketahui tentang apa sih disiplin tersebut? Mungkin kita di sini lebih banyak ya apa sih makna
berkaitan dengan peraturan. Betul nggak Ibu? Disiplin itu selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu berkaitan dengan peraturan sekolah. Nah, ketika peraturan sekolah diikuti, maka itu kita mencap bahwa anak-anak kita itu sudah disiplin. Tetapi kita di sini adalah mengubah paradigma tersebut, di mana disiplin tersebut bahwa peraturan yang harus dilakukan oleh anak, yang peraturan yang kita yang membuatnya dan anak harus mengikuti. Nah, disitulah kita akan mengubah paradigma tersebut dengan menggunakan budaya positif, di mana dulunya adalah yang menjadi kontrol dari disiplin peraturan tersebut adalah kita sebagai guru. Nah, sedangkan dalam perubahan paradigma ini, disiplin positif atau budaya positif tersebut adalah bagaimana kita mengontrol dalam menghadapi murid tersebut, tetapi dengan mengupayakan perkembangan peserta didik kita. Seperti itu. Perubahan paradigma dari disiplin menjadi perubahan positif. Nah, di sini ada percobaan ya. Di sini ada game namanya Cobalah Buka, gitu ya. Mungkin ibu-ibu bisa berpasangan dengan teman-temannya berhadapan. Silahkan ibu-ibu mencari temannya berpasangan. Di sini kita akan membuat bermain sebuah game tentang Cobalah Buka. Cobalah buka. Cobalah buka. Oh, pasangan ya. Di sini apakah ibu sudah menemukan temannya? Ya. Oke, temannya sudah saja. Di sini ibu bisa melihat ya perintahnya di depan. Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan Cobalah Buka atau game Cobalah Buka, di mana Anda silahkan pilih ibu-ibu yang menjadi A dan ibu-ibu yang menjadi B. Nah, yang tugasnya adalah di sini yang A akan mengepalkan tangannya. Silahkan kepalkan tangannya yang A. Nah, coba ibu-ibu membayangkan sesuatu bahwa di kepala ibu-ibu itu ibu mempunyai sesuatu yang pengen ibu yang ingin ibu jaga. Yang ingin dijaga gitu ya. Ibu udah menekuk. Silakan ibu yang A menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga. Nah, karena ibu berpikiran bahwa apa yang ada di kepala ibu sangat berharga bagi ibu-ibu. Nah, kemudian tugas B adalah mencoba sekuat tenaga membuka kepala teman yang
alasan membuka tangan teman tadi, yang pertama ingin tahu apa isi kepalanya, yang kedua seberapa kuat dia memegang menyapa tangannya, berapa kuat saya menegaknya. Oke, terima kasih Bu Meli. Nah, di sini kan sudah tuh kita sudah melakukan game membuka cobalah buka gitu ya Ibu. Nah, di sini apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Oke, apakah si A tadi menutup kepala Anda sekuat yang bisa membuka tadi? Oke, menutup. Nah, kenapa Anda menutupnya kuat-kuat? Tidak boleh rahasia. Oke, coba bisa. Kenapa Saya takut dibalik. kepala tangan tersebut? Oke, siapa yang bisa? Sampai kadang-kadang. Oke, silakan Bunda. Karena dulu adalah yang ada namanya, yang dikepakan itu ada isinya yang paling berharga. Kalau suatu saat bisa dibuka berarti kurang bisa menjaganya gitu. Bisa Bunda menjaganya gitu ya. Makanya di tidak erat-erat supaya jangan bisa Di situ ada alasannya Bunda mengatakan bahwa apa yang dipegang itu sangat berharga bagi dia dan tidak boleh orang tahu tentang apa yang ada berharga dari Bunda tersebut gitu ya Ibu semuanya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa siapa yang memegang kendali kontrol tersebut, apakah diri kita sendiri atau orang lain? Oke, apakah diri kita sendiri atau orang lain? Nah, di sini ada apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita masing-masing. Nah, ketika mungkin tadi si Siran membuka, mungkin dia merasa itu tidak berharga ya udah dibuka aja, mungkin seperti itu ya. Atau dengan si Bunda tadi atau teman-teman yang lain yang tidak membuka merasa itu adalah sangat berharga. Jadi biarlah kontrol diri itu berasal dari diri kita sendiri seperti itu ya Ibu. Di sini. Jadi selama ini posisi perubahan tentang paradigma teori kontrol. Ada di sini kita sebagai pendidik ya Ibu. Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian tadi berkembang dan ditanamkan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di mana di sini ada 4 miskonsepsi dalam teori kontrol tersebut. Ini ada namanya ilusi guru pengontrol murid. Nah, mungkin selama ini banyak hal seperti ini yang kita lakukan, bahwa bagaimana kita melakukan pengajaran kepada peserta didik kita dengan ilusi guru mengontrol murid. Apa yang kita bilang harus dilakukan oleh murid gitu. Mungkin seperti itu ya Ibu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi apapun penguatan positif yang kita berikan itu bermanfaat bagi peserta didik. Kata konsep kita sebelumnya bermanfaat bagi peserta didik. Nah, di sini miskonsepsinya tidak semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat untuk peserta didik kita, gitu ya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita mengkritik peserta didik kita dan ketika mereka berbuat kesalahan, kita berikan kritik yang keras kepada mereka. Nah, di situ kita berpikir bahwa kritik yang keras tersebut dapat menguatkan karakter peserta didik kita. Padahal itu adalah miskonsepsi dari konsep tersebut. Nah, kemudian ada lagi namanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Karena kita berpikir bahwa oh ya, kita bisa nih memaksa anak kita. Apa yang kita inginkan harus dilakukan oleh anak kita. Nah, sebenarnya ini adalah miskonsepsi kita terhadap apa yang sebenarnya gitu. Nah, disinilah namanya budaya positif yang akan saya sampaikan ini menjadi perubahan paradigma untuk kita untuk merubah mindset kita tentang ilusi kontrol tersebut. Oke. Nah, di sini ya Bapak Ibu semuanya.
teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah diri kita atau orang lain? Nah, ketika kita seperti tadi ada yang membuka tangannya, kepala tangannya, berarti dia memberikan kontrol dirinya kepada orang lain. Karena dengan apa namanya ya? Dia ingin memberikan kontrol dirinya terhadap orang lain. Tetapi ketika orang lain tidak bisa membuka kepala tangan tadi, berarti dia tidak ingin dirinya dikontrol oleh orang lain. Seperti itu ya Ibu. Nah, di sini ada namanya stimulus respon, ada namanya teori kontrol. Nah, di mana dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu namanya stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol sebenarnya, nah kita lah yang berusaha memahami pandangan orang lain, bukan orang lain yang memahami pandangan kita. Nah, kemudian di sini, yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu adalah di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, mungkin perilaku buruk yang dilakukan oleh peserta didik kita ada tujuannya. Mungkin bagi peserta didik kita memiliki tujuan, tetapi bagi kita mungkin tidak. Itu adalah perilaku buruk atau perilaku negatif. Nah, kemudian ada namanya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di dalam teori kontrol yang sesungguhnya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kemudian di sini saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebelumnya kita berpikir seperti itu, tetapi dalam teori kontrol, nah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Seberapa apapun kita mengontrol orang lain, belum tentu orang lain tersebut mau mengikuti perintah kita. Gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan yang Mak inginkan tidak dilakukan oleh anak-anak, udah paksa, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, kan seperti itu. Nah, ini adalah bagian yang pandangan kita sebelumnya. Padahal sesungguhnya dalam teori kontrol berbeda atau berbanding terbalik dengan kenyataan sesungguhnya yang kita pikirkan tersebut. Nah, di mana dalam stimulus respon ini kita berpikir tentang menang kalah. Sedangkan dalam teori kontrol sesungguhnya yaitu kita model berpikirnya adalah menang-menang. Kita sebagai guru harus menang dan peserta didik berpikirnya menang juga. Jangan kita berpikir kita guru harus menang sedangkan peserta didik harus mengikuti kita dan dia kalah seperti itu. Nah, itulah mindset yang harus kita luruskan terhadap mindset kita selama ini. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak inilah mindset yang mindset guru penggerak yang diubah. Gitu. Di dalam pendidikan guru penggerak itu ada dalam ini kan masuk dalam paket modul 1. Di dalam modul 1 itu ada 4 paket modul, di mana ada namanya bagaimana sih pendidikan filosofi pendidikan yang sesungguhnya menurut Hajar Dewantara gitu. Nah, kemudian bagaimana sih nilai dan peran kita sebagai guru. Kemudian ada namanya bagaimana kita membuat visi kita ke depannya sesuai dengan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan bagaimana sih pendidikan yang sesungguhnya itu. Nah, dan yang keempat yaitu tentang budaya yang positif, tentang miskonsepsi apa yang kita pikirkan sebelumnya untuk meluruskan hal tersebut. Dan itulah dalam pendidikan guru penggerak yang dipelajari, ya Bu. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang apa sih disiplin. Tadi saya sudah menyampaikan yang disiplin itu mungkin berkaitan dengan peraturan-peraturan harus diikuti oleh peserta didik kita atau peraturan oleh orang lain, mungkin seperti itu ya Bu. Nah, di sini ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di benak kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan dan lain-lain. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Benar tidak Ibu? Ketika orang tidak sesuai dengan peraturan yang kita buat, maka akan ada konsekuensi dan hukuman yang akan diperoleh orang tersebut. Nah, padahal sesungguhnya itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dapat memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir
kalau tidak perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, disitulah perubahan paradigma tentang disiplin yang kita ketahui bahwa itu adalah peraturan yang harus diikuti, hukum yang harus diikuti. Ketika tidak diikuti maka ada hukuman. Nah, itulah miskonsepsinya yang akan kita luruskan. Di sini bapak Hajar Dewantara ya mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan nasional itu adalah menuntun peserta didik kita sesuai dengan kodratnya, gitu ya, Ibu, sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin tujuan pendidikan nasional itu ada ya, kita sudah tahu semua ya, Ibu. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin di sini ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Nah, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian pula harus ada di dalam suasana yang mendisiplinkan. Di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa disiplin itu bagaimana nanti kita memaknai disiplin tersebut sesuai dengan disiplin positif, bukan disiplin yang sudah paradigma kita sebelumnya, hukuman, mata tertib dan yang lainnya. Nah, ketika hukuman tersebut seperti yang disampaikan tadi, itu adalah alternatif terakhir yang bisa kita lakukan untuk mendisiplinkan peserta didik kita. Nah, di sini makna disiplin adalah kemampuan kita memerintahkan diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, disiplin itu diharapkan adalah memang berasal dari motivasi intrinsik dari peserta didik kita. Ketika adanya motivasi internal dari luar ya, untuk mendisiplinkan peserta didik kita, ketika ada motivasi dari luar, maka mereka mungkin akan terpaksa melakukannya. Sedangkan di sini perubahan paradigma, bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri peserta didik kita agar mereka disiplin tersebut. Selanjutnya ya, Ibu. Nah, di sini ada namanya teori motivasi tentang perilaku manusia. Ada namanya motivasi internal dan ada motivasi internal. Nah, di sini dapat dilihat ya, untuk motivasi internal ini kegiatannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya, gitu ya? Berarti dia melakukan aturan atau disiplin tersebut karena keterpaksaan, gitu, seperti itu ya, Ibu. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Mungkin anak-anak kita dia mau belajar dengan giat supaya dapat hadiah, seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan motivasi eksternal, ada motivasi dari keluarga kita sebagai hukum, seperti itu ya. Nah, yang ini dikembangkan dari budaya positif artinya adalah motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri peserta didik kita, di mana tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Di sini pernyataannya, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi ada dalam diri peserta didik kita. Nah, ketika saya rajin belajar apa? Saya ingin menjadi seperti apa? Nah, bukan karena oh iya nanti saya rajin belajar saya bisa dapat juara 1 misalnya, kan seperti itu. Nanti saya dapat hadiah dari guru saya. Jangan kita sesekali memberikan motivasi seperti itu kepada peserta didik. Tetapi kita coba kita tuntun peserta didik kita agar motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri untuk melakukan kegiatan tersebut, belajar, kegiatan bermain di dalam kelas, atau kegiatan menolong orang lain, memang berasal dari diri sendiri, bukan karena oh iya tolong kawan aku hal jadi dia tahu menolong dong, nanti kan ada sungguhan dari orang lain. Tetapi
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ketika peserta didik kita tidak mau melakukan apa yang sudah kita suruh, dia tidak mau, berarti kita udah kita hukum. Misalnya ada kasus anak-anak terlambat datang ke sekolah misalnya. Harusnya anak-anak datang jam 8, tetapi jam setengah 8, jam 8 dia baru tiba di sekolah. Nah, kebanyakan guru-guru ya itu, oh iya, kamu terlambat, silahkan lagi 3 kali lapangan. Kebanyakan seperti itu. Atau ada ayah, oke Bu, itu di SD ya, gitu ya. Itu contoh kasusnya, bukan di kita ya. Oke, contoh kasusnya seperti itu. Nah, disuruh mereka untuk lari 3 kali lapangan, berarti kan apa namanya, hukuman, memberi hukuman kepada peserta didik. Nah, di dalam pendidikan multigerak, paradigma inilah yang akan berubah. Mungkin di SMP, di SD, SMA itu banyak gitu ya. Ketika ada anak SMP atau anak SMA, ketika dia panjang rambut, kan di sini peraturannya tidak boleh panjang rambut. Nah, dia colakkan atau gimana gitu hukumannya. Tetapi di dalam seharusnya gimana? Kita harus melakukan restitusi di situ. Nah, bagaimana kita supaya peserta didik kita yang panjang rambut tadi, ketika dia ke sekolah, apa upaya yang kita bisa lakukan sesuai dengan hal yang positif, bukan hal yang negatif tadi, mencolak rambutnya gitu. Kemarin ya kami berdiskusi, ada tuh di sekolah Bapak dan Ibu CGP ya, melaksanakan anak-anaknya mempunyai rambutnya panjang gitu ya. Kemudian dia berdiskusi dan atau berkolaborasi dengan guru-gurunya, dia mengatakan apa solusi yang bisa kita hadirkan untuk anak-anak yang rambut panjang ini agar hal yang negatif tidak kita lakukan gitu. Kemudian mereka bersepakat mendatangkan tukang pangkas ke sekolah agar anak-anak yang rambut panjang ini bisa rapi bersekolah. Mereka datangkan tukang pangkasnya ke sekolah. Itu alternatif yang bisa dilakukan oleh bapak ibu tersebut, sehingga yang namanya hukuman itu tidak dilaksanakan gitu ya. Kemudian ada namanya konsekuensi, di mana konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Mungkin konsekuensi ini kita dengan anak atau dengan peserta didik kita memberikan peraturan kepada peserta didik kita. Jika kita melakukan seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Kan kebanyakan kita juga seperti itu ya Bu. Sedangkan untuk restitusi, nah konsekuensi ini juga untuk tujuannya adalah mendisiplinkan ya Ibu. Sama dengan hukuman tujuannya untuk mendisiplinkan anak kita. Nah, sedangkan restitusi ini adalah bagaimana restitusi ini merupakan pilihan, bagaimana anak bisa memilih sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya. Bukan kita yang memberikan solusi, tetapi anak sendiri yang memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Nah, disinilah namanya restitusi itu, ada namanya restitusi segitiga restitusi. Tahap-tahap yang bisa kita gunakan atau yang kita lakukan terhadap peserta didik kita agar kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita bisa diperbaiki oleh peserta didik kita sendiri, bukan karena arahan dari kita, bukan karena ada hukuman dari kita. Oke, lanjut. Nah, di sini bagaimana sih kita mencapai namanya restitusi tersebut? Di sini ada namanya keyakinan kelas. Ini mungkin kita ada awal tahun pembelajaran baru di sini ya Ibu. Ini bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Bagaimana kita membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan peserta didik kita, sehingga nanti kita bisa melakukan yang namanya restitusi ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Nah, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi ketika kita membuat peraturan, otomatis peserta didik kita mungkin dia melakukan karena terpaksa atau ada motivasi eksternal dari dalam diri kita, motivasi internal yang kita kembangkan ya dulu ketika kita membuat sebuah peraturan. Tetapi ketika kita membuat keyakinan kelas tersebut, maka ada namanya motivasi internal dari dalam peserta didik yang akan, jadi dia karena dia yang membuat kesepakatan, maka dia ada motivasi dari dirinya untuk menerapkannya. Sedangkan ketika kita membuat sebuah peraturan, maka mungkin mereka mau melanggarnya gitu, karena bukan dari dalam diri mereka sendiri untuk membuat peraturan tersebut.
ya Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana sih kita membentuk sebuah keyakinan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas harus bersifat abstrak daripada peraturan. Oke, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Misalnya kita bisa terapkan di peserta didik kita saling menolong, ya, atau namanya datang tepat waktu. Kalau dulu kan tidak boleh terlambat datang ke sekolah gitu ya. Kemudian ada lagi banyak peraturan yang mengatakan kata larangan, ya, tidak atau dilarang berpakaian seperti ini, dilarang merokok itu seperti ini, kan seperti itu. Nah, sedangkan dalam pembuatan kelas ini, dalam pembuatan keyakinan kelas ini, yang harus kita lakukan adalah kalimat-kalimat positif. Kalau bukan kalimat-kalimat larangan atau kalimat negatif tersebut. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Mungkin keyakinan kelas itu tidak harus, kalau kita lihat peraturan-peraturan yang ada yang mungkin ada 10, 20 peraturan yang harus diikuti oleh peserta didik gitu ya. Tapi kalau dalam keyakinan kelas ini tidak harus banyak. Mungkin cuma 4 atau 5 paling banyak seperti itu ya ibu-ibu semuanya. Nah, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuatnya. Nah, disinilah poinnya dari keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu yang membuatnya adalah warga sekolah kita, termasuk peserta didik kita, peserta didik dan guru, gitu ya. Sedangkan dulu peraturan hanya sekolah yang membuat, gitu ya. Sekolah tidak boleh datang terlambat, tidak boleh harus memakai kaki, misalnya seperti itu ya. Nah, sedangkan jadi aturan tersebut yang sudah ada itu kita sampaikan kepada peserta didik kita, kan seperti itu sebelumnya. Tetapi dalam keyakinan kelas ini yang membuatnya adalah kita bersama peserta didik kita, karena yang akan menjalankan adalah peserta didik kita, bukan kita sebagai guru. Nah, kemudian ketika keyakinan kelas ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini ketika sudah tercapai bisa kita ubah dan bisa kita kembalikan lagi kepada peserta didik kita, karena kan tidak banyak ya keyakinan kelas yang akan kita buat bersama peserta didik. Kalau peraturan banyak gitu ya. Nah, ketika sudah tercapai, maka kita bisa membuat keyakinan kelas yang baru. Itu ya Bu. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas ya, atau nilai-nilai kebajikan yang dituju. Nah, di sini adalah peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai-nilai yang ingin kita tuju adalah bagaimana peserta didik kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Seperti ketika mereka membaca buku gitu ya. Nah, ketika mereka membaca buku, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas gitu ya, dengan keyakinan kelas bahwa meletakkan buku pada tempatnya, karena itu berasal dari peserta didik kita gitu ya. Ketika mereka yang membuat sendiri, maka ketika mereka membaca buku mungkin ada motivasi dari dalam diri, oh ya, setelah membaca buku saya harus meletakkannya pada tempatnya. Di situ yang nilai yang ingin kita yakini adalah bagaimana peserta didik kita bisa bertanggung jawab. Nah di PAUD pun kita kan mengembangkan tanggung jawab tersebut. Karakter-karakter seperti apa yang harus kita hadirkan pada dalam diri peserta didik kita. Nah, di sini dilarang mengganggu orang lain, gitu kan? Nah, di sini keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri, gitu kan? Di sini kan ada peraturan dilarang dan kata-kata negatif yang akan kita hadirkan. Sedangkan dalam keyakinan kelas adalah kata-kata positif yang bisa membangkitkan motivasi internal dalam diri peserta didik. Nah, selanjutnya
sekolah. Nah, di sini Ibu ada gambarnya ini. Ada gambar anak yang pergi sekolah datang tepat waktu. Berarti kita sepakat untuk ke sekolah datang tepat waktu. Sepakat mau datang ke sekolah tepat waktu? Mau. Siapa yang mau datang ke sekolah tepat waktu? Tunjuk tangan. Tangan kanan. Oke. Berarti semuanya sepakat untuk datang tepat waktu ke sekolah. Siapa yang mau menempelkan ini? Gambarnya di depan. Siapa yang mau? Tangan, tunjuk tangan. Ya, mana suaranya? Siapa dulu? Oke, si Dio tadi. Oke, Dio, silahkan ke depan. Tunjuk tangan pertama. Oke, tunggu bentar. Ya, sepakat untuk datang ke sekolah tepat waktu. Yang pertama kesepakatannya datang sekolah tepat waktu. Oke, di mana ditempel? Ada di sini mata buatkan. Di sini. Oke, dipegang. Tempel sini. Oke. Tepuk tangan buat dia. Berarti kita datang ke sekolah tepat waktu. Masuknya jam 8. Berarti sebelum jam 8 kita sudah datang ke sekolah. Oke, yang kedua. Ketika ibu berbicara, yang lain ngapain? Mendengarkan atau berbicara juga? Mendengarkan, berarti yang lain mendengarkan. Apakah berbicara ketika ibu berbicara juga? Iya, tidak. Berarti semuanya ketika ibu berbicara atau Bu Ziah berbicara, yang lain ngapain? Mendengarkan. Sepakat kita? Sepakat. Oke, berarti ketika ibu berbicara yang lain mendengarkan ibu. Boleh berbicara ketika ibu berbicara? Tidak. Oke, ibu ada gambarnya nomor 2. Berarti di sini ada Pak Guru atau Ibu Guru yang sedang menjelaskan pembelajaran. Makanya anak-anaknya mendengarkan ibunya sedang berbicara. Oke, siapa yang mau menempelkan di depan? Oke, si Zahira tadi yang pertama. Oke, Zahira. Berdoa kepada siapa? Tempelkan ya. Kepada Allah. Boleh kita berdoa itu main-main. Kita main-main berdoa. Silakan Zahira tempelkan. Di mana mau menempelkan Zahira? Kalau kita berdoa terus kayak selamat ya. Oke, boleh. Dengan main-main. Di sini berarti yang nomor 2 adalah mendengarkan penjelasan ibu guru. Tangannya Nah, ya. malah ditunduk. Oke. Nah, tidak boleh berbicara ketika ibu berbicara. Oke, yang ketiga, kalau kita selesai belajar kita ngapain? Apakah kita membereskan buku-buku kita atau kita biarkan berserakan? Dibereskan. Pintar Dio Ihsan. Kalau Ihsan selesai belajar bukunya dibereskan, dirapikan atau dibiarkan berserakan? Dirapikan. Pintar si Natasha ya. Berarti kita sepakat untuk merapikan buku kita selesai belajar. Sepakat tidak? Iya atau tidak? Iya. Berarti kita sepakat untuk
yang baik. Masya Allah, Nadia. Berarti, Natasha kalau berbicara sopan, baik atau berbicara buruk? Berbicara yang baik. Inaya gimana Inaya? Inaya kalau berbicara yang baik atau berbicara yang buruk? Berbicara yang buruk. Oke, yang teman-teman tadi yang baik. Berarti Naya gimana? Oh, baik juga. Oke. Si David berbicaranya kalau dengan ibu dan teman-temannya gimana? Berbicara yang sopan, yang baik atau yang buruk, David? Oke, yang baik, pintar ya. Oke, berarti kita sepakat kalau kita berbicara di sekolah menggunakan bahasa yang baik, perkataan yang baik. Mau? Sepakat? Mana suaranya ini? Sepakat video aja. Sepakat? Sepakat? Mana ini? Sepakat? Zahira jangan diganggu tuh adiknya. Anak sana main dulu. Ini mau video. Nah, sepakat? Sepakat. Oke, nah sekarang ibu ada ini. Gambar berbicara yang sopan dan baik sesama teman dan sesama ibu guru. Nah, siapa yang mau menanyakan? Dia udah. Oke, Zahira udah. Adik lagi, ayo. Adik. Berarti kita kalau berbicara menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik. Sepakat? Iya, Bu. Apa? Iya, Bu. Oke, nah sekarang kita yang terakhir. Nah, kira-kira kalau dengan sesama teman itu apakah saling menyayangi atau berantem kita? Berkelahi kita? Apakah kita saling menyayangi atau kita saling berkelahi? Menyayangi. Oke, berarti kita sepakat kalau sesama teman kita harus saling menyayangi, tidak boleh berkelahi. Oke, mau seperti itu? Berarti kita saling menghormati temannya ya. Oke, nah ini ada nomor 5 ya. Ini saling menyayangi dan membantu ya. Oke, siapa yang mau? Nah, David lagi nempel di depan David. Ayo David. David, ayo sayang. Oke, yuk tempelkan di depan. Nanti kita foto terakhir. Yuk. Yuk, si David. Oke, David lagi yuk. Yuk. Oke, yuk. Capek. Oke. Tasha mau? Oke, Tasha ya. Oke, di sini. Oke, berarti kita harus saling menyayangi sesama teman. Berarti sesama teman di sini harus saling menyayangi, tidak boleh iya, tidak boleh bercakap ya nak ya. Berarti saling membantu sesama teman. Sepakat? Sepakat. Mana suara sepakat? Oke, tepuk semangat. Nah, sekarang berarti ya kita ulangi bacanya ya. Yang pertama kita datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua mendengarkan ibunya berbicara. Yang ketiga menjaga kebersihan atau merapikan kelas setelah digunakan. Oke, yang keempat berbicara yang baik. Kemudian yang kelima saling menyayangi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Inilah kesepakatan kelas kita. Sepakat? Suka? Oke, tepuk tangan. Contoh dari kesepakatan kelas yang sudah mungkin dibuat oleh cikgu-cikgu sebelumnya. Jadi kita kata-kata yang kita gunakan adalah kata-kata yang memang Tidak panjang gitu ya. Pendek
tapi tegas gitu. Jadi siapa yang membuat? Kita bersama murid kita gitu. Nah, jadi keinginan ini yang berasal dari murid kita tampung. Sebagai guru kita tampung. Nanti kita klarifikasikan gitu. Apa yang sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Atau kebutuhan 2 bulan atau 3 bulan atau 1 semester pada saat itu. Atau 1 tahun. Jadi itulah yang membuat keyakinan tersebut bersama peserta didik kita. Nah, di sini ya ibu-ibu, apa kaitannya kebutuhan dasar kita sebagai manusia dengan keyakinan kelas? Sebagaimana kita ketahui ya ibu-ibu, ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Dimana kita ingin itu kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan hidup dalam lingkungan kita. Apakah itu dari segi pangan, papan, dan yang lainnya. Kemudian ada namanya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada kebutuhan kita bagaimana kita bisa disayangi, bisa diterima oleh orang lain. Seperti itu juga dengan peserta didik kita. Kemudian kebebasan. Sama ya dengan kita, bagaimana kita bisa bebas ya. Bebas dalam artian masih dalam konteks ya ibu, masih dalam aturan yang sesuai. Kemudian kebutuhan kesenangan, bagaimana kita bisa mendapatkan kesenangan. Mungkin kita di sini bagaimana bisa mendapatkan kebutuhan kesenangan, mungkin bisa dengan begini dan yang lainnya seperti itu. Begitu juga dengan peserta didik kita, bagaimana dia mendapatkan kesenangan dalam kebutuhan rasa senang ini dalam kegiatan belajar mereka. Kemudian ada namanya penguasaan. Ketika mereka rasa senang, mereka bisa menjadi pemimpin di antara teman-temannya dan yang lainnya. Itulah 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya ibu. Jadi di sini mengatakan bahwa semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika kita tidak bisa mendapatkan hal tersebut, kesenangan kita yang positif tersebut, kita bisa melanggarnya aturan yang ada. Nah, itulah yang akan kita batasi. Bagaimana kita sebagai pendidik bisa memberikan hal-hal positif terhadap peserta didik kita sehingga dia nantinya tidak melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, itulah tugas kita sebagai pendidik yang sesungguhnya. Nah, di sini ada namanya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini apa? Selama ini yang mana sih yang sudah kita lakukan? Nah, di sini ada namanya pengukur. Nah, apakah pengukur di sini menerapkan posisi kontrol sebagai pengukur ketika peserta didik kita melakukan kesalahan? Bagaimana ibu? Apakah pernah nggak kita melakukan hal tersebut? Ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, oh ya, dihukum gitu. Gimana? Enggak ya, diharapkan tidak ya ibu. Dimana di sini orang-orang yang menjalankan posisi pengukur senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid di dalam lagi. Kemudian di sini ada namanya pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan menekan diri. Kemudian ada namanya teman. Posisi kita sebagai teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol diri melalui persuasi. Kemudian ada namanya pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam memantau murid. Sedangkan yang terakhir adalah manajer, di mana posisi ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, inilah yang harus kita lakukan posisi seharusnya sebagai manajer, dimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer agar kesalahan yang dibuat oleh peserta didik kita dia bisa menemukan solusi atas kesalahan tersebut. Nah, kebanyakan mungkin kalau kebanyakan kita mungkin ada teman ya, posisi kita sebagai teman bagi peserta didik kita atau sebagai pemantau atau ada nggak sebagai itu. Nah,
diri kita sendiri. Nah, sudah sampai posisi mana? Saya Ibu. Oke, kita lanjut ya Ibu. Nah, di sini ada nih 5 posisi kontrol. Menghindari hukuman. Di sini yang untuk menghindari hukuman adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Berarti di sini kontrol dari luar identitasnya gagal kita sebagai guru. Kalau kita menerapkan ini berarti kita sebagai guru atau sebagai pendidik gagal menerapkan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Kemudian ada namanya identitas berhasil atau sukses. Sudah mulai berhasil nih, kita posisi kontrol kita sebagai teman atau sebagai pemantau. Nah, identitas berhasil atau sukses yang berasal dari kontrol dalam diri. Sedangkan yang teman dan pemantau itu masih ada kontrol dari kita sebagai pendidik atau kontrol dari luar. Sedangkan untuk manajer itu berasal dari sudah kontrol dalam diri dari peserta didik kita. Nah, inilah yang akan kita capai nanti. Kontrol yang ada dalam peserta didik, dalam diri peserta didik kita. Itulah yang dinamakan identitasnya sudah berhasil oleh guru. Nah, di sini kan cara guru berbuat contoh menghukum, menghadir, menunjuk, menyakiti atau menyindir sebagai contoh hukum ya. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah di sini berceramah kita kepada peserta didik kita, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu harusnya seperti ini nih, kecewa kamu melakukan seperti ini. Itu merasa posisi kontrol kita masih dalam membuat rasa bersalah kepada peserta didik kita. Nah, sedangkan dalam posisi kontrol teman kemudian itu membuat alasan-alasan untuk guru kita. Contohnya di sini, boleh lakukan lagi ibu, tapi saya itu mungkin adalah posisi sebagai teman. Kemudian ada namanya pemantau, menghitung dan menyusun. Dimana di situ mengatakan, oh iya, apa peraturannya? Harusnya gimana? Peraturannya harusnya bagaimana sih? Ketika mereka membuat kesalahan. Sedangkan dalam posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itulah yang akan kita lakukan di sini. Nah, di sini ada contoh pertanyaannya, apa yang kita yakini? Ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas ya, contohnya saja meletakkan atau saling menyayangi lah gitu ya. Kalau di TK ya, antar sesama teman saling menyayangi. Gitu ya. Nah, ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, misalnya berkelahi dengan temannya, mungkin bisa kita lakukan restitusi atau melakukan kontrol diri sebagai manajer kita sebagai pendidik. Nah, apa yang sudah kita yakini? Contoh-contoh pertanyaannya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi ketika kita bertanya, apa yang bisa kamu perbaiki ketika kamu melakukan kesalahan? Mungkin dalam dirinya seperti mereka berkelahi tadi, ya bu, maaf bu, kita sama dalam dirinya. Tapi lain halnya ketika kita yang memegang kontrol ya bu. Ketika kita yang memegang kontrol, kita menyatakan, oh ya kamu bersalah tuh. Nah, minta maaf ke kawan lah. Kalau kita yang sebagai pemegang kontrol. Tetapi ketika peserta didik kita yang memegang kontrol, maka dia akan ketika kita memberikan pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ya bu, minta maaf ya bu. Karena mereka merasa salah diri mereka sendiri, bukan dari kita sebagai pengontrol dari peserta didik kita. Mungkin seperti itu ya ibu dari posisi kontrol atau 5 posisi kontrol tentang posisi kita sebagai guru. Nah, di sini ya, di sini pernyataan ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Tapi di situ membuat anak kita membuat malah merasa bersalah. Karena kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh peserta didik kita. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Di situ adalah pertanyaan penutup. Nah di sini, ayolah lakukan ini dengan ibu. Saya ke ibu kan, katakan itu sebagai manajer. Kemudian di sini apa kamu mau mendapatkan sertifikat tentang hari ini? Itu sebagai pemantau. Nah berarti itu ada masih dalam motivasi eksternal dan luar, bukan dari dalam dirinya. Nah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah
Jadi yang sudah saya sampaikan di atas tadi ya, restitusi. Nah, inilah langkah-langkah dari restitusi tersebut. Ketika kita melakukan sebagai manajer ya, ketika peserta didik kita membuat kesalahan. Di sini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika mereka menyadari kesalahan mereka dan bisa menemukan solusi dari kesalahan yang dihadapinya, maka akan membentuk karakter yang lebih kuat lagi terhadap peserta didik. Kemudian, apa sih tujuan dari segitiga restitusi ini? Membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kan ada muridnya berkelahi, ada yang bisa nawak debu, berarti kan ketika kita melakukan segitiga restitusi ini bisa membantu murid tersebut untuk jujur terhadap diri sendiri karena dia bisa mengakui kesalahannya. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Kalau hukumnya itu paksaan yang harus dilakukan oleh peserta didik kita. Sedangkan dalam kegiatan restitusi itu adalah penawaran yang kita berikan kepada peserta didik kita, bukan paksaannya. Oke, inilah tahapan dari segitiga restitusi, yaitu di mana tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas tersebut, apa yang akan kita lakukan? Kita harus mendekati peserta didik kita terlebih dahulu, atau kita harus memanggil mereka terlebih dahulu. Nah, kita harus menstabilkan identitas mereka. Bahwa kita mengatakan, oh iya, ada prosedurnya kan pernah berbuat salah. Itulah namanya menstabilkan identitas. Nah, di sini ada kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Sehingga dia ketika mereka berbicara dengan kita, mereka akan lebih nyaman. Ketika kita menstabilkan identitas tersebut. Kemudian ada namanya validasi tindakan yang salah. Maka di sini bisa melakukan kamu di sini adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita tanyakan kepada peserta didik kita. Nah, memangnya apa yang sedang terjadi? Kita menstabilkan. Kemudian kita validasi apa yang kamu lakukan. Oh iya bu, tadi baca di kawannya bu, hilang kamu bu, namanya bu, seperti itu ya. Gitu. Jadi kita tanyakan. Nah, kemudian kita tanyakan kembali. Nah, menurut anak ibu itu sudah berubah atau belum? Kan? Nah, ketika mereka punya bu salah bu, kan? Ya bu, menanya kawan itu salah bu. Ketika mereka sudah tahu mereka kesalahannya. Sedangkan kalau sebelumnya kan tidak. Iya, kamu salah kawan kecil kawan ada yang keluar. Kan istilahnya awak yang mendominasi. Sedangkan dalam kegiatan restitusi ini adalah mereka yang lebih mendominasi, mereka yang tahu kesalahannya, mereka jujur atas kesalahannya, dan mereka juga yang menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di situ kita ketika kita sudah membuat keyakinan kelas tersebut, nah di situ misalnya saling menyayangi. Nah, memang apa yang sudah kita sepakati sebelumnya? Jadi dari dalam diri kita, iya bu, harus saling menyayangi sesama teman dulu, kan? Nah, ketika kita sudah menanyakan keyakinan tersebut, mereka sudah tahu bahwa mereka saling menyayangi. Nah, kira-kira apa solusinya? Kamu kan sudah tahu nih bahwa kita saling menyayangi, harus saling menyayangi sesama teman. Nah, kira-kira apa solusi yang bisa ibu lakukan? Apa yang bisa ibu yang mana ibu lakukan untuk memperbaiki kesalahan anak ibu? Mungkin seperti itu ya. Dan kemudian mungkin dalam dirinya dia mengatakan, oh ya bu, nanti saya nggak lihat sama si kamu bu. Saya sudah melampangnya bu, atau saya sudah mencubitnya bu, seperti itu ya bu. Itu contoh dari contohnya ya bu. Nah, disinilah nantinya segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian kita menggunakan keyakinan. Dalam kasus ini, saya mencoba menangani suatu masalah terhadap siswa saya yang melanggar keyakinan kelas, di mana pada saat istirahat ada satu siswi yang membaca buku di pojok baca. Ketika selesai membaca buku, siswi tersebut tidak meletakkan bukunya kembali ke tempatnya.
di mana seharusnya dalam keyakinan kelas disepakati bahwa untuk meletakkan buku ke tempatnya setelah selesai dibaca. Berikut videonya. Nindi, ini ibu dapat laporan dari temannya. Katanya Nindi baca buku di pojok baca ya. Nah, tadi ibu lihat bukunya belum dibereskan. Apakah betul itu Nindi yang membacanya? Betul. Nah, apa yang Nindi lakukan itu sudah betul atau salah? Salah. Oh iya, salah. Nah, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan itu apa yang bisa Nindi lakukan terhadap buku yang berserakat tadi? Oh, taruh tempatnya lagi. Oh ya. Nah, kita kan sudah membuat keyakinan keras bahwa kita ketika selesai membaca buku, bukunya ditaruh di tempatnya lagi. Oke. Nah, nanti kalau seandainya Nindi baca buku lagi, nah kemudian setelah selesai membaca buku, Nindi mau ngapain lagi? Taruh tempatnya lagi. Nah, berarti sekarang bukunya masih berserakan. Jadi sekarang nanti setelah Nindi berbicara dengan di sini, Nindi akan meletakkannya di tempatnya lagi. Oke, terima kasih ya. Oke, silakan. Kan taruh ya. Nah, pada kasus kedua ini, pada saat jam istirahat, saya melihat Baim dan Zahira berkelahi di dekat jungkitan. Kemudian saya memanggil mereka berdua ke ruangan saya. Lalu saya menanyakan kepada Baim apa yang sedang terjadi. Ternyata ketika bermain jungkitan, Zahira menampar muka Baim. Seketika Baim emosi dan membalas dengan memukul Zahira. Di mana seharusnya dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati, sesama teman harus saling menyayangi. Oleh sebab itu, untuk menangani masalah seperti ini, saya melakukan restitusi. Berikut videonya. Baim, Zahira, tadi ibu lihat Baim dan Zahira berkelahi. Apa yang sedang terjadi, Baim? Benarkah seperti itu, Zahira? Nah, kira-kira memukul teman dan menampar teman itu apakah sudah perbuatan yang baik atau belum? Perbuatan yang buruk. Oke. Nah, kita kan sudah membuat kesepakatan kelas bahwa kita sesama teman harus saling menyayangi. Apakah kegiatan memukul dan menampar teman itu adalah kegiatan yang saling menyayangi? Tidak, Bu. Berarti untuk memperbaiki kesalahan Baim yang memukul Zahira, apa yang bisa Baim lakukan? Kepada siapa? Oke. Nah, Zahira tadi menampar muka Baim. Apa yang bisa Zahira lakukan untuk memperbaiki kesalahan Zahira tersebut? Kepada siapa? Oke, nah berarti perbuatan tersebut sudah benar atau belum? Perbuatan buruk, bahwa kita tidak boleh menampar atau memukul teman. Jadi kita sudah sepakat untuk saling menyayangi. Nah, oke, sekarang silahkan Mbak In meminta maaf kepada Zahira. Iya. Apa yang diucapkan? Enggak ya, Mbak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Fauzia, murid TK Al-Khaira, Balai 1. Nindi merasa senang kesalahan Nindi. Bu Anti tidak marah sama Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibrahim Nur Karim, murid TK Akaira Balai 1. Baim saya senang karena Bu Anti tak berang ke Baim. Ketika Baim buat salah. Mungkin itu saja ya Ibu tentang budaya positif tentang keyakinan kelas gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan Ibu? Oke, silakan Bu Kasih. Diganti dengan kalimat positif, misalnya kan Ibunya dilarang berkelahi, kan seperti itu ya, dilarang berkelahi. Maka kita bisa mengganti kalimat positif saling menyayangi teman-teman, kan gitu. Ketika mereka berbuat kesalahan, berkelahinya dengan temannya, maka kita kembali kepada keyakinan saling menyayangi. Jadi kalimat-kalimat positif yang akan kita masukkan dalam keyakinan kelas. Misalnya ketika mereka membaca buku, meletakkan buku pada tempatnya, misalnya kadang-kadang kita dilarang membaca mungkin bisa kita masukkan ke dalam kesepakatan kelas kita harus rapi, misalnya kan rapi dalam segala hal, tidak hanya buku. Kalau pakaian bisa merapikan perawatannya setelah bermain bisa, seperti itu. Jadi misalnya selalu rapi setiap hari, ini seperti itu kalimat-kalimat positifnya. Jadi berarti ada mainan dari dua masuk ke sekolah. Mungkin kita berbuka kesepakatan bersama peserta didik kita bagaimana seharusnya mainan yang dalam mungkin misalnya kalau itu kan peraturan dari sekolah kita boleh membawa mainan dari rumah ke sekolah. Nah nanti di dalam keyakinan kelas kan kita bertanya nih kepada peserta didik kita. Mungkin keinginannya adalah membawa mainan tersebut dari rumah. Jadi kita harus memfasilitasi, kita tidak boleh melarang. Itulah tugas kita memfasilitasi keinginan, karena di dalam kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang merdeka dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan minat peserta didik. Jadi kita sebagai guru harus memfasilitasi peserta agar keinginan mereka tersalurkan dengan baik, dengan nyaman. Jadi sebenarnya kita memfasilitasi apa keinginan mereka. Keinginan misalnya yang buruk mungkin bisa kita buat menjadi lebih baik. Jadi itulah karena tujuan dari kurikulum merdeka itu seperti itu. Bagaimana kita memfasilitasi peserta didik kita agar pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik kita sesuai dengan keinginan kebutuhan belajar mereka, sesuai dengan minat belajar mereka, sesuai dengan potensi mereka. Makanya di dalam pembelajaran itu ada namanya mungkin minimal menjelaskan ada namanya asesmen awal. Ya. Karena selama 1 bulan atau 2 minggu dalam tahun ajaran baru itu kita harus melihat potensi anak kita. Ada asesmen awal. Setelah kita melakukan asesmen awal itu, maka ada namanya baru kita membuat kebutuhan belajar, modul ajar peserta didik kita sesuai dengan kebutuhan belajar sesuai dengan hasil asesmen awal yang sudah kita lakukan. Bagaimana Bu Tanti? Oke, mungkin nanti bisa nih Bu Tanti boleh Bu dengarkan nih banyak gurunya nih. Jadi kan banyak sekali ya masa ya. Tidak bisa mengubah kata-kata. Jadi itu bisa kita berikan pengertian kepada peserta didik. Karena duduk yang rapi itu gimana? Seperti itu. Kalau duduk yang rapi itu Ibu seperti ini Ibu. Kalau tidak
Untuk penerapan ini kan tidak harus langsung kok bisa ya Bu. langsung mereka harus pasti bisa berhasil karena identitas keberhasilan itu otomatis bertahap ya Bu. Nah tadi kan sudah disampaikan juga bahwa pemberian hukuman tersebut adalah alternatif terakhir ketika kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Ya tergantung pada kita, ya tergantung dengan situasi yang ada. Tetapi harapannya adalah agar pemberian hukuman ini bisa kita hilangkan, tidak kita lakukan dalam proses pengajaran lagi. Harapannya ke depan kan seperti itu. Nah makanya di sini kan kita bertahap. Tidak mungkin kita langsung bisa melakukan sebagai manajer tadi mungkin tidak bisa langsung karena setiap anak itu berbeda-beda kebutuhannya. Nah disitulah fungsinya kita membuat keyakinan kelas tadi. Ketika keyakinan kelas tadi berasal dari dalam diri anak, maka ketika mereka membuat kesalahan, oh iya dalam diri tersebut mereka bisa mengubahnya. Tapi ketika kita tidak membuat keyakinan seperti itu, otomatis mereka akan berserengan saja. Oh iya. Istilahnya intinya adalah bagaimana kita membuat peraturan. Istilahnya keyakinan kelas itu kan peraturan juga, peraturan tapi dalam yang berasal dari peserta didik kita, bukan dari kita sebagai pendidik ya, kita dan anak. Jadi kita memfasilitasi ide-ide dari anak tersebut. Tapi selama ini kan peraturan yang melakukan kan memang berasal dari kita, bukan dari anak. Makanya anak itu melakukan sesuatu itu karena adanya motivasi eksternal dari luar tadi, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Itu bukti. Oke, gimana Ibu? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan ya Ibu, kita cukupkan sampai di sini ya. Saya sebagai yang memberikan materi atau memfasilitasi materi pada hari ini, memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kita bersikap, baiklah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.